Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu, karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan terambil di dalam Matius 13, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ini merupakan suatu perumpamaan tentang penabur yang menaburkan benih di berbagai jenis tanah melalui Matius 13 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Yesus mengajarkan tentang bagaimana firman Tuhan diterima oleh orang-orang yang dengan hati yang berbeda-beda tentunya. Di mana digambarkan sebagai orang yang keras hati. Orang yang keras hati menolak firman Tuhan sama seperti tanah yang keras. Benihnya tidak dapat tumbuh, bahkan benihnya mati. Kita harus membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan agar dapat bertumbuh dan berbuah. Kita dapat menyelidiki kondisi hati kita. Bapak Ibu Saudara, sama seperti perumpamaan yang menggambarkan berbagai jenis tanah.
Kita harus merenungkan kondisi hati kita. Apakah hati kita mengeras? Apakah hati kita dangkal? Apakah hati kita terbagi? Ataukah hati kita menerima firman Tuhan? Penting untuk jujur dengan diri kita sendiri dan mengidentifikasi area di mana kita mungkin perlu memupuk hati yang reseptif. Bapak Ibu Saudara, atau justru hati kita yang dangkal. Orang dengan hati yang dangkal menerima firman Tuhan dengan sukacita, tetapi tidak membiarkan firman Tuhan memengaruhi hidup mereka. Seperti tanah yang dangkal, benih cepat tumbuh, tetapi mati, karena tidak memiliki akar yang kuat. Kita harus membiarkan firman Tuhan selalu membaharui hidup kita, mempengaruhi hidup kita, dan menumbuhkan akar yang kuat agar dapat bertahan dalam iman. Maukah kita membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kita dapat melakukannya ataupun kita dapat menjalankannya dengan doa dan membaca firman-Nya. Dengan sengaja kita pun dapat menciptakan ruang untuk firman Tuhan hadir dalam hati kita, dalam hidup kita, dan membiarkannya berakar, bahkan bertumbuh di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, hati yang terbelah sama seperti orang dengan hati yang terbelah menerima firman Tuhan, tetapi juga tergoda, terbuai oleh keinginan nafsu dunia. Seperti tanah yang ditanami semak belukar, benih tumbuh tetapi tercekik ataupun terhimpit oleh semak belukar. Kita harus memilih untuk fokus pada firman Tuhan dan tidak tergoda dengan hal-hal kesenangan duniawi. Bapak Ibu Saudara, sehingga hati kita pun dapat menerima dan hati kita pun menerima firman Tuhan dengan sukacita. Bahkan kita dapat membiarkan firman itu mempengaruhi dan memperbarui hidup kita. Itu adalah hati yang baik, di mana seperti tanah yang subur, benihnya tumbuh dan berbuah dengan baik. Kita harus membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan dan membiarkan firman mempengaruhi hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, renungan hari ini mengajak kita semua, marilah kita untuk memeriksa hati kita, memastikan bahwa kita telah membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan dan membiarkan firman Tuhan mempengaruhi setiap hidup kita. Kita harus memilih untuk fokus pada firman Tuhan, bahkan kita tidak terbuai oleh keinginan duniawi, sehingga kita dapat bertumbuh dan berbuah dalam iman kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi dan berterima kasih untuk firman hari ini mengajarkan kami di mana kami dapat menabur benih iman dan belajar meresponi firman-Nya dengan baik. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang Kau berikan. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai langkah kehidupan kami. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk saudara kami, Michael, pada hari ini berulang tahun. Tuhan yang memimpin setiap halnya, setiap langkah dia, ataupun pergumulan, berikanlah dia hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat menghadapi segala situasi. Kami yakin dan percaya berkat-Mu selalu berkelimpahan dalam hidup saudara Michael. Kami menyerahkan Tuhan, waktu selanjutnya Tuhan yang memimpin dan menyertai. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.